Sama seperti ladang gas dan minyak, tambang-tambang emas di Aceh tidak lepas dari cengkeraman korporasi besar dan perampasan sistematis atas tanah adat, gunung-gunung suci, dan kehidupan rakyat kecil. Mereka datang dengan izin dari Jakarta, menggandeng perusahaan-perusahaan luar, dan dengan mudah mengusir masyarakat lokal tanpa kompensasi layak. Mereka tidak hanya membawa alat berat, tapi juga membawa tentara, polisi, dan intel. Mereka tidak hanya menggali tanah, tapi juga mengubur sejarah, budaya, dan harapan orang Aceh. Sekali lagi kita bertanya, siapa pemilik emas di Aceh? Berapa triliun nilai emas yang keluar setiap tahun dari tanah ini? Kemana dana itu dibawa? Siapa yang mengawasi transaksi dan pajaknya? Jika tanah ini memang tanah Aceh, lalu mengapa emasnya dikontrol oleh korporasi luar dan elit Jakarta? Jika ini bukan bentuk kolonialisme ekonomi modern, lalu apa namanya? Dan lihatlah nama-nama direktur dan pemilik perusahaan tambang emas itu. Masihkah intelektual Aceh takut menyebutnya? Mungkin karena beberapa dari mereka adalah orang Aceh sendiri. Kaji toh iek lam seuluwe. Tapi jika kalian benar-benar jujur dalam perjuangan, bukankah pengkhianat lebih pantas disebut ketimbang rakyat biasa yang melawan? Mengapa kalian berani menyalahkan tetangga sendiri soal dana otsus, tapi tidak sanggup berdiskusi terbuka tentang siapa yang menguasai emas, minyak, dan tanah kita? Beranikah kalian memulai diskusi yang menyebut nama-nama itu di depan publik? Atau kalian akan terus menjadi cendekia yang lidahnya lumpuh ketika bicara penjajahan ekonomi? Dan satu hal lagi yang sangat menyedihkan, mengapa para intelektual Aceh begitu aktif bicara soal dana otsus, soal politik lokal, soal kelemahan sesama rakyat sendiri, tapi diam total terhadap perusahaan-perusahaan asing yang mencuri emas kita setiap hari? Mengapa tidak ada diskusi di TV lokal, kampus, atau forum publik tentang siapa penguasa tambang emas Aceh? Apakah kalian takut menyebut nama-nama perusahaan itu? Apakah keberanian intelektual Aceh hanya berlaku ke sesama Aceh saja, tapi lumpuh total terhadap modal asing dan kroni Jakarta? Berikut adalah daftar 10 perusahaan tambang emas yang beroperasi di Aceh. 1. PT Bumi Mineral Energi, BME, lokasi tambang, Kecamatan Kluet Tengah dan Bakongan, Aceh Selatan, sebagian wilayah Lembah Sabil, Aceh Barat Daya. Direktur bertanggung jawab, 1. Dedi Supriyadi, Direktur Utama, 2. Hendra Hadi, Manajer Operasional, 3. Chris Huta Barat, Investor Relations. Luas lahan, plus 2.300 hektar, di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Penghasilan tahunan diperkirakan 1 triliun tahun. Estimasi berdasarkan laporan internal dan ekspor emas mentah. Kasus: pengusiran paksa warga, pencemaran sungai, penggunaan aparat keamanan terhadap warga adat referensi. Laporan Wahana Lingkungan Hidup, Walhi, Aceh 2021. Wawancara lapangan dan investigasi LBH Banda Aceh. 2. PT Agincourt Resources. Operasional via mitra di Aceh Tengah. Lokasi tambang, Pegunungan Lokop Serule Kayu, perbatasan Aceh Timur dan Aceh Tengah. Direktur bertanggung jawab, 1. Tim Davi, Presiden Direktur Agincourt Resources. 2. Umar Said, Koordinator Regional di Aceh. 3. Lina Marlina, CSR dan Hubungan Publik. Luas lahan, plus 1.450 hektar di Pegunungan Lokop dan sekitarnya. Penghasilan tahunan, plus USD 250 juta, berdasarkan laporan tambang Martabe sebagai referensi utama. Kasus: operasi pengeboran tanpa persetujuan adat, intimidasi warga penolak tambang. Referensi: laporan internal Agincourt 2020, kajian Mongabai Indonesia dan Tirteo.id. 3. PT Linge Mineral Resources, lokasi tambang, kawasan Pegunungan Linge, Kecamatan Linge, Aceh Tengah hingga perbatasan Gayo Lues. Direktur bertanggung jawab, 1. Nazarudin Harun, Direktur. 2. Roni Afrizal, Manajer Lapangan. 3. Afdal Malik, Direktur Legal. Luas lahan, plus tils 3.700 hektar di Aceh Tengah dan Gayo Lues.
Penghasilan tahunan tidak tersedia secara publik, namun kontrak eksplorasi dikabarkan senilai 900 miliar untuk 5 tahun awal. Kasus protes masyarakat adat Lingge dan penolakan ulama atas proyek eksplorasi referensi. Wawancara masyarakat adat Lingge, laporan media AJNN dan Walhi Aceh. 4. PT Emas Mineral Murni, IMM, lokasi tambang, Bukit Bautong Ateu, Kecamatan Bautong, Kabupaten Nagan Raya. Direktur bertanggung jawab 1. Teguh Surya, Direktur. 2. Yusril Mahendra, Kuasa Hukum saat konflik izin 2019. 3. Rudi Aditya, Direktur Proyek. Luas lahan, plus 10.000 hektar di Bautong, Nagan Raya. Penghasilan tahunan ditargetkan USD 100 juta jika beroperasi penuh. Kasus penolakan masyarakat luas, konflik dengan Walhi, pelanggaran dokumen AMDAL referensi, putusan PT UN 2019, investigasi Tempo dan Walhi 5. PT Bumi Sumber Daya Energi, BSE. Lokasi tambang, kawasan Gunung Ujun dan Krueng Sabe, Aceh Jaya. Sebagian menyentuh LAMNO. Direktur bertanggung jawab 1. Ferry Siregar, CEO. 2. Zakiah Mutmainah, Legal Affairs. 3. Rino Hasibuan, Field Ops. Luas lahan, plus 200 hektar di Aceh Jaya dan LAMNO. Penghasilan tahunan estimasi 400 miliar dari volume ekspor konsentrat. Kasus dugaan penyuapan aparat, tumpang tindih lahan dengan perkebunan rakyat referensi. Data Dinas ISDM Aceh 2022. Laporan Walhi, investigasi Kompas dan media lokal 6. PT Jaya Mineral Abadi, JMA, lokasi tambang, Geumpang, Kabupaten Pidie. Direktur bertanggung jawab 1. Lukman Hakim, Direktur Utama. 2. Riki Tanjung, Divisi Operasi. 3. Siti Nuraini, Legal dan Izin Tambang. Luas lahan, plus 2.800 hektar di sekitar Das Geumpang. Penghasilan tahunan diperkirakan 750 miliar. Kasus penolakan dari masyarakat Geumpang, tumpang tindih dengan kebun warga referensi. Laporan LBH Banda Aceh 2022, hasil riset Walhi Pidie 7. PT Tambang Emas Aceh Raya, TR. Lokasi tambang, Meulaboh, Aceh Barat. Direktur bertanggung jawab, IU. Joni Sibarani, CEO. 2. Faizal Zaini, Kepala Teknik Tambang. 3. Dira Handayani, Koordinator CSR dan Kompensasi. Luas lahan, plus 3.300 hektar di Kecamatan Johan Pahlawan dan Woyla. Penghasilan tahunan, plus kiner 500 miliar. Kasus pengabaian AMDAL, konflik sosial dengan masyarakat pesisir dan petani. Referensi, data ESDM Aceh Barat 2023. Wawancara media lokal 8. PT Gayo Gold Corp, GGC. Lokasi tambang, Gayo Lues, Aceh Tenggara. Direktur bertanggung jawab, NAS. Teuku Anwar, Direktur. 2. Marzuki Umar, Ahli Geologi, Lia Fauzia, Divisi Perizinan. 3. Luas lahan, plus 5.000 hektar di kawasan Pegunungan Leuser. Penghasilan tahunan estimasi USD 120 juta. Kasus dugaan kerusakan ekosistem dan kawasan konservasi Leuser. Referensi laporan Koalisi Leuser Lestari, Tempo 2021. 9. PT Samarkan Bumi Emas, SBE. Lokasi tambang, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Direktur bertanggung jawab, ITA. Zainuddin Harahap, CEO. 2. Teuku Rahmat, Divisi Ekspor. 3. Fitria Siregar, Legal dan Advokasi. Luas lahan plusin 2.200 hektar. Penghasilan tahunan 4.060 miliar. Kasus manipulasi izin konflik dengan pemilik tanah adat. Referensi investigasi kontra S Aceh, laporan AJNN 10. PT Aceh Emas Internasional, AII. Lokasi tambang, Aceh Besar dan Sabang, eksplorasi laut dangkal. Direktur bertanggung jawab, 1. Tengku Zulkarnain, Presiden Komisaris. 2. Syarifah Muna, Direktur Eksplorasi. 3. Johan Rizky, Divisi Kontrak dan Logistik. Luas lahan, plus 1.900 hektar laut dan darat. Penghasilan tahunan, plus USD 35 juta. Kasus, konflik dengan nelayan, eksplorasi tanpa sosialisasi. Referensi laporan Komisi IDPRA, data KKP 2023. Dan terakhir, mana yang katanya orang Aceh berani? Lihat nama-nama pemilik dan direktur di atas. Mungkinkah Jitoh Iek Lam Sulewe? Kiban mau diskusi kalau yang di depan kita sendiri jadi alat penjajah? Perlu saya tegaskan di sini.
Saya hanya menyebut 10 perusahaan migas dan 10 perusahaan emas dalam dokumen ini. Namun total perusahaan yang aktif di sektor migas di Aceh mencapai lebih dari 24 perusahaan. Dan perusahaan tambang emas di Aceh saat ini tercatat ada lebih dari 31 perusahaan, baik yang tahap eksplorasi maupun eksploitasi aktif. Sumber data, kompilasi dari Laporan Dinas ESDM Aceh 2022-2024, Walhi, LBH, dan dokumen investasi yang diajukan ke BKPM, serta pengesahan Kementerian ISDM Republik Indonesia. Kiban mau diskusi kalau yang di depan kita sendiri jadi alat penjajah.